Siapapun yang mengamati kehidupan Rasulullah SAW ini tentu mengetahui secara pasti bahwa perkawinan beliau dengan sekian banyak wanita ini justru pada masa-masa akhir hidup beliau, setelah melewati 30 tahun dari masa muda beliau yang pada masa itu hanya bertahan bersama wanita yang justru lebih tua, yaitu Khadijah, lalu Saudah. Tentu dia mengetahui bahwa perkawinan ini tidak sekedar didorong gejolak di dalam diri dan mencari kepuasan dari sekian banyak wanita. Tetapi di sana ada berbagai tujuan yang hendak diraih dengan perkawinan tersebut. Dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan tujuan yang bisa dibaca. Mengapa beliau berbesan dengan Abu Bakar dan Umar, dengan menikahi Aisyah dan Hafsah? Mengapa beliau menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abu Thalib, Ruqayyah kemudian disusul Ummu Kulthum dengan Utsman bin Affan, mengisyaratkan bahwa beliau ingin menjalin hubungan yang benar-benar erat dengan 4 orang tersebut, yang dikenal paling banyak berkorban untuk kepentingan Islam pada masa-masa krisis. Yang berkat kehendak Allah akhirnya masa-masa krisis ini dapat dilewati dengan selamat. Di antara tradisi bangsa Arab adalah menghormati hubungan perbesanan. Keluarga besan menurut mereka merupakan salah satu pintu untuk menjalin kedekatan antara beberapa suku yang berbeda. Menurut anggapan mereka, mencela dan memusuhi besan merupakan aib yang dapat mencoreng muka. Maka dengan menikahi beberapa wanita yang menjadi ummahatul mukminin, Rasulullah SAW hendak mengenyahkan gambaran permusuhan beberapa kabilah terhadap Islam. Setelah Ummu Salamah dari Bani Makhzum yang satu perkampungan dengan Abu Jahal dan Khalid bin Walid dinikahi Rasulullah SAW, membuat sikap Khalid bin Al-Walid tidak segarang sikapnya sewaktu perang Uhud. Bahkan akhirnya dia masuk Islam tak lama setelah itu dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Begitu pula Abu Sufyan yang tidak berani menghadap beliau dengan permusuhan setelah beliau menikahi putrinya Ummu Habibah. Begitu pula yang terjadi dengan Bani Mustalik dan Bani Nadir yang tidak lagi melancarkan permusuhan secara beliau menikahi Juwariyah dan Sofiyah. Bahkan Juwariyah merupakan wanita yang paling banyak mendatangkan barokah bagi kaumnya. Setelah dia dinikahi Rasulullah SAW, para sahabat membebaskan 100 keluarga dari kaumnya. Karena itu para sahabat saat itu berkata, mereka adalah para besan Rasulullah SAW. Tentu saja hal ini sangat mengundang simpati manusia dan berkesan di dalam jiwa. Lebih besar dari itu, Nabi SAW sudah diperintahkan untuk membersihkan dan memberdayakan manusia sebelum mereka mengenal sedikit pun etika peradaban yang wajar dan bagaimana ikut andil dalam membangun masyarakat yang maju. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk membangun masyarakat Islam tidak memberikan peluang bagi kaum laki-laki untuk bercampur baur dengan kaum perempuan. Tidak mungkin memberdayakan kaum wanita seketika pada waktu itu pula. Sementara pada saat yang sama, prinsip ini sama sekali tidak boleh diabaikan. Padahal pemberdayaan kaum wanita tidak lebih sedikit daripada pemberdayaan kaum laki-laki. Karena boleh dikatakan lebih kuat dan lebih dominan, maka tidak ada pilihan lagi bagi Rasulullah SAW kecuali memilih beberapa wanita dengan usia yang berbeda-beda dengan kelebihannya masing-masing, guna mewujudkan tujuan ini. Dengan begitu beliau bisa membersihkan diri mereka, mendidik, mengajarkan syariat dan hukum-hukum, serta memberdayakan mereka dengan berbagai pengetahuan Islam. Lebih jauh lagi, beliau bisa membekali mereka untuk mendidik para wanita di pedalaman yang masih baduy atau yang sudah beradab, yang tua maupun yang muda, sehingga mereka sudah cukup mewakili dakwah terhadap seluruh kaum wanita. Para ummahatul mukminin mempunyai keutamaan yang amat besar dalam mengajarkan berbagai kondisi kehidupan rumah tangga kepada manusia, terutama mereka yang mewakili umur yang relatif panjang. Seperti Aisyah, dia meriwayatkan sekian banyak perbuatan dan ucapan beliau. Kemudian di sana ada suatu pernikahan yang dimaksudkan untuk menghapus tradisi jahiliyah yang terlanjur mengakar, yaitu tentang anak angkat. Menurut kepercayaan bangsa Arab jahiliyah, bagi bapak angkat berlaku seluruh hak dan hal-hal yang diharamkan seperti bagi anak kandungnya sendiri.
Kepercayaan ini sudah mengakar kuat di dalam hati mereka dan tidak bisa dihapus begitu saja. Tetapi kepercayaan ini bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan Islam dalam masalah pernikahan, cerai, warisan, dan lain-lain. Kepercayaan mereka ini ternyata lebih banyak mendatangkan kerusakan dan hal-hal yang negatif, yang kemudian dihapus oleh Islam dan tidak berlaku lagi di tengah masyarakat. Untuk mengenyahkan kepercayaan ini, Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi putri bibi beliau, Zainab binti Jahsy, yang sebelumnya menjadi istri Zaid. Karena tidak ada kecocokan antara Zaid dan Zainab, maka Zaid ada niat untuk menceraikannya. Peristiwa ini terjadi pada saat berbagai golongan sudah menunjukkan ketundukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Sebenarnya beliau khawatir terhadap makar orang-orang munafik, musyrik dan Yahudi yang bisa menimbulkan dampak kurang baik terhadap jiwa orang-orang muslim yang lemah. Maka beliau ingin agar Zaid tidak usah menceraikan istrinya, agar beliau tidak mendapat ujian karena masalah ini. Tidak dapat diragukan, keraguan-raguan dan kebimbangan beliau ini tidak selaras sama sekali dengan posisi Rasulullah SAW yang diutus sebagai Rasul. Karena itu Allah menghardik beliau dengan berfirman, "Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." Al-Ahzab ayat 37. Akhirnya Zaid menceraikan istrinya, Zainab. Lalu Rasulullah SAW menikahinya pada saat terjadi pengepungan terhadap Bani Quraisyah setelah habis masa iddahnya. Allah mewajibkan pernikahan ini dan tidak memberikan kepada beliau untuk menentukan pilihan. Bahkan Allah sendiri yang mengatur pernikahan ini dengan berfirman, "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya." Al-Ahzab ayat 37. Hal ini dimaksudkan agar penghapusan aturan yang berlaku sebelumnya tidak hanya ucapan belaka, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Al-Ahzab ayat 5. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Al-Ahzab ayat 40. Berapa banyak tradisi yang sudah terlanjur berlaku dan mengakar tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan ucapan, tetapi juga harus dibarengi dengan tindakan nyata orang yang mengajak kepada perubahan itu. Orang-orang munafik menyebarkan isu dan desus-desus yang macam-macam berkaitan dengan pernikahan ini, dan seperti perkiraan semula, mereka menimbulkan pengaruh yang tidak baik terhadap jiwa orang-orang muslim yang lemah. Terlebih lagi Zainab adalah istri beliau yang kelima, sementara orang-orang muslim tidak diperkenankan menikah lebih dari 4 orang. Dan Zaid sendiri sudah dianggap seperti anak sendiri bagi Rasulullah SAW, padahal menikahi janda anak sendiri dianggap perbuatan keji. Maka di dalam surat Al-Ahzab, Allah menurunkan 2 topik sekaligus yang tuntas. Dengan begitu, para sahabat menjadi tahu bahwa anak angkat tidak mempunyai pengaruh khusus dalam Islam, dan Allah memberi keluasan bagi beliau untuk menikahi beberapa orang wanita yang tidak diperkenankan bagi orang lain karena beberapa tujuan tertentu. Kehidupan rumah tangga yang dijalani Rasulullah SAW bersama Ummahatul Mukminin mencerminkan kehidupan yang terhormat, mapan dan harmonis. Derajat mereka setingkat lebih tinggi dalam hal kemuliaan, kepuasan, kesabaran, tawadu, pengabdian, dan kewajiban memenuhi hak-hak suami. Padahal hidup beliau tak lekang dari keprihatinan yang tak akan sanggup dijalani manusia.